Masih di mute, Pak. Sorry. Radikal Tuhan. Saudari, kami datang kepada Radikal Tuhan pada hari ini, pada ibadah di ruang Zoom ini. Tuhan, biar Radikal berbicara di tengah-tengah kami untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Roh yang kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan, dan Roh yang kudus menolong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Muliakanlah Tuhan dalam ibadah pagi ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Roma pasal yang keempat. Kitab Roma pasal keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kitab Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab, apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja? Atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkannya sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang yang percaya yang tak bersunat, supaya kebenarannya diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang yang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Umat yang dikasihi oleh Kristus, ketika manusia mengikuti kehendak iblis dan kemudian berpaling dari Allah, maka di situ manusia dikatakan terpisah dari Allah. Tetapi Allah menghampiri Adam dan Hawa, dan kemudian Allah memberikan janji penebusan dengan memberikan kepada Adam dan Hawa, yaitu sebuah pakaian dari kulit binatang. Dan kemudian Bapa merencanakan penebusan manusia berdosa itu melalui kematian Kristus di kayu salib. Dan Yesus sudah menggenapi rencana Bapa itu, yaitu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan kemudian pertanyaannya adalah, apakah Yesus mati untuk orang yang percaya atau Yesus mati untuk semua orang? Ini merupakan diskusi yang banyak sekali, bahkan sampai hari ini. Maka itu ada katakan limited atonement. Tapi sekali lagi saya lebih setuju bahwa penebusan Kristus itu atau kematian Kristus itu untuk semua manusia. Saya pernah khotbahkan untuk semua manusia. Allah berjanji kepada Abraham, dari keturunanmu, yaitu satu orang. Jadi Allah itu mati, atau Yesus mati di kayu salib itu untuk semua orang. Karya penebusan Kristus itu untuk semua orang. Jadi bukan untuk satu orang, ataupun ada yang mengatakan untuk umat pilihan Tuhan, saya kurang setuju itu ya. Tapi efektivitasnya atau efektifnya betul untuk orang yang percaya. Efektifnya untuk orang percaya, tapi Yesus mati di kayu salib itu untuk semua. Dan kemudian juga dikatakan Abraham itu berapa orang beriman? Berapa orang beriman yang mana? Sebelum disunat atau sesudah? Sesudah, ya. Jadi kalau kita lihat di sini dikatakan jelas bahwa Abraham percaya kepada Allah, percaya kepada janji Allah.
Orang percaya bahwa dia akan menjadi bapa, orang percaya dia mempunyai keturunan yang begitu besar, orang percaya. Dan walaupun sebetulnya tidak ada sesuatu yang diandalkan, tidak ada di dalam diri Abraham itu sesuatu yang diandalkan untuk dia bisa mendapatkan janji-janji itu. Allah berjanji kepada Abraham dan Abraham percaya. Dikatakan seperti bintang-bintang di langit. Abraham percaya. Padahal Abraham tidak ada sesuatu di dalam dirinya, dan Sarah juga, yang bisa memungkinkan itu. Keturunannya seperti bintang-bintang di langit. Itu keturunan saja tidak ada, usianya sudah tua, tidak ada landasan apapun di dalam hidup Abraham itu yang bisa menjadi dasar dia bisa melihat bahwa yang dijanjikan Allah itu adalah benar. Tapi itu iman. Justru karena dia percaya kepada Allah dan tidak ada dasar dia untuk percaya kecuali Allah sendiri, maka itu dikatakan adalah iman. Itu namanya hidup di dalam iman, hidup di dalam kepercayaan, hidup dalam kebergantungan, bukan pada apa yang ada yang kita andalkan. Bahkan harus dikatakan, semasa kita merasa ada sesuatu yang kita andalkan, di situ sebenarnya kita belum memiliki iman. Semasa kita merasa kita masih punya kekuatan, kita masih punya kehebatan, kita masih punya kemampuan ini itu dan segala macam, sebenarnya kita belum memiliki iman. Kita hanya bisa memiliki iman ketika kita mati secara rohani. Ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, dia mati secara rohani. Mati, maka mendapatkan hukuman kekal. Tidak ada hubungan dengan Allah, tetapi ada pengakuan. Ketika Allah mencari dia, ada pengakuan bahwa dia sebenarnya sudah berdosa. Dia tidak berhak, tidak berani menghampiri Allah. Dan sebuah kesalahan seperti itu. Demikian juga pada waktu Abraham mendengar janji Allah, sebenarnya tidak ada sesuatu yang menjadi dasar dia percaya, kecuali adalah anugerah Allah itu sendiri. Abraham beriman kepada Allah yang menjanjikan kepada keturunan yang banyak seperti bintang itu, bukan didasarkan kepada apa yang dia lihat, bukan didasarkan apa yang dia punya untuk mewujudkan itu, tetapi didasarkan oleh anugerah Tuhan yang memberikan kepada keyakinan, kepercayaan bahwa betul meskipun dia tidak melihat pada waktu itu, dia percaya Allah yang berdalam itu bisa mewujudkan itu. Dan ketika kemudian Allah memberikan kepada Ishak, dia katakan juga Allah mungkin untuk menggenapi janjinya, walaupun itu secara kasat mata tidak ada sesuatu yang bisa didasarkan. Itulah iman. Jadi demikian juga ketika kita percaya kepada Kristus. Waktu Kristus mati di kayu salib, menebus dosa manusia. Mungkin kita bingung bagaimana Kristus bisa mati di kayu salib menebus dosa manusia. Kemudian dikatakan juga Kristus mati di kayu salib, dosa-dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Kebenaran Yesus menjadi kebenaran kita. Bagaimana itu mungkin? Pertanyaan demikian. Tidak ada usaha kita. Memang tidak ada usaha kita. Nah, kemudian dikatakan oleh Daud, bahagia orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Bahagia manusia yang sangat tidak diperhitungkan Tuhan kebenaran. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tetapi manusia yang ditutupi dosanya itu, dia berpindah daripada budak dosa menjadi budak Allah, menjadi anak kerajaan Allah. Dan di dalam kerajaan Allah itu, menjadi anak kerajaan Allah, itulah anugerah Allah yang berkuasa atas kita. Jasa kita, bukan perbuatan kita, tetapi anugerah Allah yang berkuasa atas kita. Apakah kita pasif? Tidak, kita aktif. Kita aktif di dalam anugerah Tuhan. Nah itu kemudian kita lihat juga di sini. Demikian juga kematian Kristus di kayu salib. Itu cukup untuk menebus semua orang yang ada di dunia ini, ataupun semua orang yang percaya. Cukup. Kemudian dikatakan juga oleh kita, baik itu keturunan Abraham pada waktu dia belum disunat, maupun keturunan Abraham sesudah disunat. Dianggap di sini adalah Yahudi dan bukan Yahudi. Artinya anugerah Allah ini cukup untuk semua manusia di dunia ini. Kita harus memberitakan Injil Kerajaan Allah ini kepada semua orang.
semua manusia, tetapi efektif hanya untuk orang yang merespon. Selain dikasih Allah, efektif hanya untuk orang yang merespon. Orang yang merespon kepada janji Allah, orang yang percaya, beriman kepada janji Allah itulah, maka karya keselamatan itu efektif. Lagi saya kata efektif. Tapi kalau dikatakan karya Kristus, saya tidak percaya. Abraham itu bapak orang percaya untuk orang bukan Yahudi, bapak orang percaya untuk orang Yahudi. Hanya orang yang beriman, orang bukan Yahudi, orang yang beriman, orang Yahudi. Siapapun juga saat ini di dunia ini, jika kita memberitakan Injil, memberitakan tentang pengorbanan Kristus di kayu salib, barang siapa percaya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib, maka dia adalah orang yang diselamatkan oleh Allah. Siapapun juga, agama apapun juga, tidak peduli. Karena Allah mati untuk semua orang. Penebusan Kristus itu untuk semua orang. Semua orang yang percaya kepada penebusan Kristus, karya Kristus itu efektif untuk mereka. Efektif untuk menyelamatkan semua manusia dari suku bangsa. Efektif. Dan sekali lagi saya katakan, dan kemudian orang-orang yang percaya itu berada di dalam anugerah Tuhan. Jadi dia sudah dibebaskan dari dosa, berada dalam anugerah Tuhan, dan orang itu pasti terdorong untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi jangan dihubungkan masalah keselamatan ini masalah orang berbuat dosa atau tidak berbuat dosa. Ya. Keselamatan Tuhan, anugerah Tuhan itu karena manusia sudah berbuat dosa dan tidak mungkin diselamatkan, maka diberikan anugerah Tuhan itu. Korban Kristus di kayu salib. Juga jangan katakan kalau begitu karena dosa yang kita buat itu ada anugerah Tuhan, marilah kita terus berbuat dosa. Kata Paulus, orang itu sudah berada di bawah hukuman. Maksudnya adalah ketika orang berpindah dari budak dosa menjadi anak kerajaan Allah, dia harusnya aktif berusaha dan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Dia berada di dalam Allah, bukan di luar Allah. Kita semua bekerja, melayani di dalam Allah. Nah itu kalau kita katakan, apakah orang Kristen berperang dalam dunia, dalam kuasa-kuasa kegelapan, dengan kekuatannya sendiri? Tidak. Kita berada di dalam kebenaran Kristus. Jadi kita berperang kepada dalam kuasa-kuasa kegelapan itu, bukan berarti kita berperang untuk menang dalam tanda kutip. Tapi karena kita sudah menang, jadi kita akan tetap menang di dalam Kristus. Jadi kita berperang itu di dalam kemenangan Kristus. Nah, itu membingungkan, kadang-kadang membingungkan ya. Tapi yang jelas adalah kita tetap di dalam kebenaran Kristus. Jikalau kita terus melayani Tuhan, terus bergantung kepada anugerah Tuhan. Ya, selain dikasih oleh Kristus, berbahagialah kita. Sesungguhnya siapa kita? Manusia yang berdosa di dalam Adam. Dan tidak ada yang baik di dalam diri kita, kata kita Roma. Kecuali karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu berbahagialah orang yang dikatakan oleh Alkitab yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Berbahagia manusia yang kesayangan tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berbahagialah manusia yang kesayangan tidak diperhitungkan Tuhan. Karena dia percaya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib. Darah Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib menutupi dosa-dosa kita, menutupi pelanggaran-pelanggaran kita. Dan kemudian kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Tapi sekali lagi, karya Kristus itu bisa nyata dalam hidup kita ketika kita berani kita mengatakan bahwa kita sudah mati. Seperti Abraham juga. Abraham itu percaya kepada janji Allah bahwa keturunannya seperti bintang di langit. Tapi sebetulnya sama sekali dia tidak bisa menggenapi. Sarah tidak bisa menggenapi. Mereka berdua tidak bisa menggenapi. Mereka dalam tanda kutip sudah mati. Tidak mungkin lagi mempunyai lagi keturunan. Tapi disitulah kedaulatan Allah, karya Allah nyata dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin menyatakan kemuliaan Tuhan, nyatakanlah di dalam kebergantungan dengan Tuhan, kerendahan hati,
Jangan pernah menjadi sombong karena kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Percaya kepada Kristus bukan disombongkan. Percaya kepada Kristus adalah disyukuri dan memuliakan Kristus. Jangan sombong, kalau saya menjadi percaya, saya diselamatkan. Anda tidak percaya, Anda tidak diselamatkan. Sombong sekali. Ya. Secara sisi lain, kita selamat itu semata-mata karena kita mati. Menyadari mati dalam dosa. Artinya kita tidak punya pengaruh apa-apa, tidak punya sumbangsi apa-apa, tidak punya kontribusi apa-apa, hanya karena anugerah Tuhan. Kalau ketika kita mengalami karya Roh Kudus, pengalaman hidup kita, apa yang kita bersombongkan? Dan ketika kita merasa sombong, itu adalah cobaan iblis, godaan iblis, yang ingin menjauhkan kita dari Allah, dan ingin kita yang tidak ingin kita efektif untuk melayani Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan itu kan terus diganggu, supaya dia tidak efektif. Karena dia efektif. Kenapa dia tidak efektif? Ketika dia tidak bergantung kepada Tuhan, dia tidak efektif. Lagi saya ulangi, barang siapa tidak bergantung kepada Tuhan dalam pelayanan apapun juga, dia tidak efektif. Kita itu hanya efektif dalam pelayanan, kita bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada karya Roh Kudus. Setiap hari kita minta ampun kepada Tuhan. Menanggalkan kesombongan kita, menanggalkan manusia lama kita. Mulai berdangan hati kepada Tuhan. Kristus yang mulia yang mati bagi kita itu. Karena itu gereja Presbyterian Indonesia ini, Jemaat Agustinus, jangan menjadi gereja yang arogan. Jangan menjadi gereja yang merasa diri paling baik di dunia ini. Jangan menjadi gereja yang paling hebat tentunya. Tidak. Tapi harusnya kita mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Tapi tunduklah kepada Allah, kepada kebenaran. Bersyukurlah kalau kita boleh melayani Tuhan. Kalau kita yang lain, diskusilah, saling melayani, tidak perlu saling mencela. Kalau kita percaya, mereka adalah orang-orang yang merespon anugerah Allah itu sendiri. Makanya Bapak Ibu sekalian, jemaat GP Agustinus semuanya, marilah kita terus mengiring Tuhan. Jangan lupa bahwa karya Kristus di kayu salib itu untuk semua orang. Itu semua orang berhak mendengarkan berita ini. Dan karya Kristus di kayu salib itu efektif kepada siapapun yang merespon Injil itu. Baik orang Kristen itu sendiri maupun orang yang bukan Kristen. Efektif. Mereka mengalami anugerah Allah, mengalami pembaruan Allah, mengalami pengampunan Allah, mengalami pembenaran Allah. Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sudah menyatakan kemuliaan Tuhan kepada kami, yang mana Kristus mati di kayu salib menebus dosa-dosa orang yang percaya. Dan biarlah kami juga dapat merespon anugerah Allah itu dengan iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang efektif di dalam Tuhan. Dan biarlah kami bersyukur dan terus mensyukurinya tanpa merasa diri arogan, sombong oleh anugerah Tuhan. Nah, tak ada sesuatu yang kami dapat sombongkan oleh anugerah Tuhan. Tak ada jasa kami di dalam memperoleh anugerah Tuhan itu. Dan semuanya adalah tanda kemurahan Tuhan. Ingatkan kami tuh, ingatkan Tuhan, supaya kami jangan dicobai oleh iblis, sehingga kami tidak efektif dalam pelayanan. Tetapi biarlah Tuhan menolong kami, supaya kami efektif di dalam Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga seluruh jemaat Agustinus, GPI Agustinus. Semuanya diberkati oleh Tuhan, menjadi efektif di tangan Tuhan untuk pelayanan dan terus mengembangkan pelayan-pelayan yang ada, menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bukan hormat dan kemuliaan kami, tetapi sekali lagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.